November 2024 lalu, kaca kantor Fitri Salhutero diduga ditembak oleh orang tak dikenal. Pelaku diduga mengincar lantai 2 yang menjadi ruang kerja Fitri. Sosialita yang juga dikenal sebagai mantan sahabat Nikita Mirzani itu melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Butuh beberapa bulan sampai akhirnya proses penyelidikan dilakukan oleh pihak Polres Tangerang Selatan. Fitri pun meminta perlindungan hukum, agar teror ini tak sampai ke keluarganya. Diduga ya, saya tidak bisa bilang itu penembakan karena saya belum dapat hasil dari aparat penegak hukum. Saya belum tahu apakah itu penembakan atau lemparan atau ketapel. Saya nggak bisa juga jawab itu. Saya masih menunggu dari laporan saya yang sudah saya layangkan ke Polres Tangerang Selatan, yang menurut pengamatan saya Polres Tangsel pun berkoordinasi dengan PMJ dan Barreskrim. Semua bentuk perkembangan kita tetap hargai, pihak kepolisian bekerja keras untuk bisa mengungkap kasus ini. Dan tapi dengan ini kita juga berharap ya, karena kan proses namanya bentuk dari pengancaman dan apalagi ini udah menyangkut dengan ada dugaan penembakan dan juga di sini kelihatan proyektil peluru yang kelihatan gotri kita sebut ya, yang diameternya cukup besar ya, 10,19 mm. Ya itu kan juga lihat di sini pecah kacanya. Ada mengarahnya pun kita kalau lihat mengarahnya tuh mau mengarah ke mana? Ke kantor atau tempat kerjanya Mbak Fitri kan. Nah, ini kan tapi karena posisi kacanya itu di bawah di lantai, masuk ke dalam lantai 2, ini tembakan ini mengarah ke arah sebelah kanan seperti ini. Berharap lebih agar bisa cepat terkuak ya motifnya. Ya dugaannya adalah penembakan. Nah, kita lihat di sini, alhamdulillah nih sudah selesai ya proses investigasi, penyelidikan, bahkan secara proses pengecekan koordinat ya daripada titik bentuk yang proyektil yang dilontarkan ke kaca kantor di lantai 2 ini sudah semakin dilihat nih, semakin jelas nih ya. Tinggal nanti kita berharap ya kepada Puslapor Mabes Polri, khususnya Polres Tangerang Selatan, Jatantras, unit Jatantras bisa mengungkap kasus ini. Siapa pelakunya. Untuk peneroran itu ada beberapa, verbal, non-verbal, bahkan juga yang kelihatan nih sekarang. Itu juga banyak ya yang dialami, kan juga melihat ya di media sosial. Nah ini kan masih dilihat, masih dianalisa, dilihat sampelnya, siapa yang melakukan, pelakunya siapa. Tentunya yang melanggar hukum dan unsur-unsurnya jelas untuk bisa dinaikkan di dalam proses pelaporan polisi, tentunya kita akan juga tindak ini kan. Jadi kita nggak ragu-ragu lagi untuk bisa menindak ya. Karena dunia hukum ini harus secara konkret dan nyata kalau dia melakukan suatu tindak pidana ya. Tentunya Mbak Fitri juga minta perlindungan hukum. Terus yang kedua dia lebih hati-hati. Kita semua juga sama, kita melakukan minta perlindungan lah terhadap Mbak Fitri. Jangan sampai ini juga yang dialami ini juga berdampak buruk ya kepada keluarga dan lain-lain kan. Itu yang terpenting. Karena sekarang ini kan biasa dilihat bahwa Mbak Fitri dalam kondisi yang sangat amat tertekan dan memang jujur ini yang dialami ya, baik di media sosial maupun secara kasat mata ya.